Organisasi Papua Merdeka atau OPM adalah kelompok separatis yang berupaya memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didirikan pada tahun 1963, OPM dikenal sebagai organisasi yang menggunakan berbagai cara, termasuk perlawanan bersenjata untuk mencapai tujuannya. Aktivitas kelompok ini telah menjadi tantangan serius bagi pemerintah Indonesia, baik dalam aspek politik, keamanan, maupun pembangunan yang ada di Papua. Salah satu isu yang mencuat belakangan ini adalah dugaan keterlibatan OPM dalam menyalahgunakan dana desa untuk mendukung operasional mereka. Dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan, dan mengembangkan ekonomi lokal diduga menjadi salah satu sumber pendanaan bagi kelompok separatis ini. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apa dampaknya bagi masyarakat Papua dan upaya pembangunan di wilayah tersebut? Simak dan tonton video kali ini. Dana desa merupakan bagian dari program pemerintah Indonesia yang mulai diluncurkan pada tahun 2015 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Program ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan pedesaan dengan memberikan alokasi dana langsung kepada pemerintah desa. Dana ini bisa digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan ekonomi lokal melalui program pemberdayaan masyarakat. Namun nahasnya, di Papua, implementasi dana desa menghadapi berbagai tantangan besar. Papua memiliki kondisi geografis yang sangat sulit, keterbatasan sumber daya manusia, dan seringkali kekurangan pengawasan yang memadai. Dalam situasi seperti ini, celah untuk penyalahgunaan dana desa semakin besar di Pulau Papua. Beberapa laporan dan investigasi mengungkapkan bahwa OPM diduga memanfaatkan situasi lemahnya pengawasan dana desa untuk mendukung operasional mereka. Modus penyalahgunaan ini dapat melibatkan beberapa cara, seperti yang pertama, intimidasi terhadap aparat desa. Dalam beberapa kasus, anggota atau simpatisan OPM diduga menggunakan ancaman kekerasan untuk memaksa aparat desa menyerahkan sebagian dana desa. Intimidasi ini seringkali sulit dilawan karena minimnya perlindungan bagi aparat desa, khususnya yang terdapat di wilayah terpencil. Yang kedua adalah kolusi dengan kepala desa atau aparat lokal. Beberapa kepala desa yang bersimpati kepada perjuangan OPM diduga menyalurkan dana desa secara sengaja untuk mendukung aktivitas kelompok tersebut. Dana ini digunakan untuk membeli senjata, logistik, atau bahkan membiayai kebutuhan operasional OPM lainnya. Yang ketiga adalah pencucian dana melalui proyek fiktif. Dalam beberapa kasus, dana desa dialokasikan untuk proyek pembangunan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Laporan keuangan yang dibuat seolah-olah proyek tersebut selesai, tetapi dana yang sebenarnya malah mengalir ke tangan kelompok separatis, yaitu organisasi Papua Merdeka. Dan yang keempat adalah pemanfaatan kelemahan sistem administrasi. Bisa dikatakan Papua dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau memiliki sistem administrasi desa yang belum sepenuhnya digital. Tidak selayaknya di Jawa yang sepenuhnya sudah digital. Hal ini membuat laporan penggunaan dana desa rentan dimanipulasi, sehingga sulit terdeteksi oleh pihak pengawas yang terdapat di pusat Jakarta. Bisa dikatakan terdapat juga dampak penyalahgunaan dana desa bagi warga Papua. Dugaan penyalahgunaan dana desa oleh OPM sejatinya bakal membawa dampak yang lebih luas, baik bagi masyarakat Papua maupun upaya pemerintah pusat dalam membangun wilayah ini. Adapun dampak pertama yang pastinya akan didapatkan adalah kemunduran pembangunan infrastruktur. Sebagaimana kita ketahui, dana desa yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur desa menjadi hilang. Akibatnya, masyarakat setempat tetap hidup dalam keterbatasan, tanpa akses terhadap fasilitas dasar seperti jalan, listrik, air bersih, internet, dan bahkan layanan kesehatan. Yang kedua adalah meningkatkan kekerasan dan ketidakstabilan. Dengan mendapatkan dukungan finansial dari dana desa, OPM dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan aksi kekerasan. Hal ini tidak hanya mengancam keamanan wilayah, tetapi juga menciptakan rasa yang takut di kalangan masyarakat. Yang ketiga, pastinya akan terdapat hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah.
Penyalahgunaan dana desa oleh pihak-pihak tertentu yang terafiliasi dengan OPM dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Mereka merasa bahwa pemerintah tidak mampu melindungi hak-hak mereka atau memastikan pengelolaan dana desa bakal transparan ketika berjalan di masyarakat desa, khususnya di wilayah Papua. Dan yang keempat adalah kerugian ekonomi yang luas. Dana desa yang diselewengkan berarti hilangnya peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini bakal memperburuk kemiskinan di wilayah yang sudah tertinggal secara ekonomi, khususnya yaitu daerah Papua. Dalam menyikapi dugaan penyalahgunaan dana desa oleh OPM, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan di wilayah Papua. Beberapa upaya tersebut meliputi yang pertama adalah peningkatan sistem pengawasan. Pemerintah pusat telah memperkuat pengawasan, yaitu pengawasan penggunaan dana desa dengan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, inspektorat daerah, serta aparat penegak hukum yang berjalan di wilayah Papua. Selain itu, sistem pelaporan juga mulai didigitalisasikan untuk meminimalkan manipulasi yang berjalan di lapangan. Yang kedua adalah penguatan keamanan di wilayah rawan. Untuk melindungi aparat desa dari ancaman OPM, pemerintah pusat meningkatkan kehadiran aparat keamanan di wilayah-wilayah rawan konflik. Meski demikian, pendekatan keamanan ini juga harus dibarengi dengan pendekatan persuasif yang mengutamakan dialog dan kesejahteraan. Dan yang ketiga adalah edukasi dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah terus mendorong program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola dana desa dengan lebih baik. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi juga perlu ditingkatkan, khususnya di wilayah organisasi Papua Merdeka. Dan yang keempat adalah penegakan hukum yang tegas. Oknum yang terbukti menyalahgunakan dana desa untuk mendukung OPM harus ditindak tegas. Hal ini tidak hanya berlaku bagi aparat desa, tetapi juga pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyalahgunaan dana desa tersebut. Dugaan penggunaan dana desa oleh OPM untuk mendukung aktivitas operasional mereka adalah masalah yang serius, yang harus segera diatasi oleh pemerintah, khususnya pada Kabinet Prabowo dan juga Gibran. Dana desa merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah terpencil seperti Papua. Jika disalahgunakan, tujuan dari program ini tidak akan pernah tercapai, dan masyarakat akan terus hidup dalam kemiskinan dan ketertinggalan. Pemerintah bersama masyarakat Papua perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai untuk peruntukannya. Selain itu, pendekatan dialog dan pembangunan berbasis kesejahteraan harus menjadi prioritas utama dalam menangani konflik yang ada di Papua. Dengan demikian, Papua yang damai, sejahtera, dan maju bakal dapat terwujud sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Berikut adalah akhir dari adanya permasalahan dana desa yang digunakan untuk OPM dalam menggerakkan aksinya di tanah Papua. Semoga permasalahan ini cepat selesai. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share video kali ini agar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari Hippo Academy. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.